Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali lagi di dalam Sekar semakin dekat Kristus. Bapak Ibu sekalian, kiranya keadaan kita pada saat ini dalam kondisi yang sehat. Dan mari kita juga bisa disegarkan oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa atas kasih karunia Tuhan, kami boleh menikmati pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Dan sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami di sepanjang hari ini, biarlah Tuhan yang menolong dan memimpin kami di sepanjang hari ini, dan Tuhan juga yang beserta dengan kami. Dan sebelum kami melakukan aktivitas itu ya Tuhan, biarlah Tuhan bersabda kepada kami, menyapa kami di pagi hari ini melalui renungan singkat yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa kita diberikan oleh kekuatan oleh Tuhan pada saat ini. Salah satu hal yang menarik di dalam negara kita Indonesia adalah sikap saling menghormati. Di mana yang muda menghormati yang tua. Demikian juga sebaliknya. Contohnya, ketika yang muda bertemu dengan yang tua, entah itu berpapasan dalam perjalanan, biasanya yang muda ini memberikan sebuah anggukan kepala yang menunjukkan bahwa ia memberikan satu rasa hormat, suatu rasa kerendahan hati dan keramahan. Demikian juga sebaliknya, bahwa yang lebih tua memberikan respon sebaliknya dengan baik. Ini adalah salah satu budaya yang sangat menarik, dan bahkan budaya ini menjadi satu perhatian bagi negara-negara lain. Mereka memandang Indonesia itu, mereka memiliki tingkat kerendahan hati yang sangat baik sekali. Bapak Ibu sekalian, dengan kekayaan budaya yang kita miliki ini, yang kita terima turun-temurun, diajarkan oleh orang tua kita, dan hal itu sudah menjadi bagian dari hidup, bahkan menjadi gaya hidup. Yang sudah dikatakan menjadi bagian dari hidup itu, secara otomatis hal itu terus-menerus dilakukan. Dimanapun, di daerah manapun kita akan menjadi diri kita sebagai warga Indonesia. Dan hal itu kita temukan di dalam budaya kita sebagai Indonesia. Kerendahan hati dan kelemah lembutan ini juga dituturkan di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-29. Di situ dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan jemaat GKI Jatinegara dan Bace Bintara yang saya kasihi, di dalam tema kita di pagi hari ini yaitu hidup dalam kerendahan hati. Kerendahan hati ini adalah suatu karakter, suatu sikap yang dimiliki seseorang yang dimana ia mengetahui keterbatasannya, dan kondisi itu membuat ia juga bisa menjadi pribadi yang tidak mudah terangsang dengan berbagai keadaan yang lainnya. Dan ia juga tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, malahan dengan rendahan hati, ia bisa menerima semua keadaan-keadaan yang seperti itu. Kerendahan hati dan lemah lembut yang dimiliki oleh Tuhan Yesus pada saat itu, teladan hidup yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menjadi inspirasi banyak orang. Bukan hanya para murid, bahkan orang-orang yang datang kepada Yesus yang mendengar Injil, yang mendengar pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kelemah lembutan ini juga memiliki arti dalam bahasa Yunani, ya artinya praios. Praios ini terjemahan bahasa Yunani yang artinya juga adalah lemah lembut. Kata lemah lembut ini juga ada dalam tema khotbah Yesus di dalam
khotbah di bukit. Dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka yang akan memiliki bumi. Demikian juga di dalam suratnya Paulus di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ke 23 itu berbicara tentang buah-buah roh. Artinya Bapak Ibu sekalian bahwa salah satu tanda kedewasaan seseorang itu terlihat dari buah-buah roh yang dimiliki. Maka salah satu hal yang kita ambil dalam renungan di pagi hari ini adalah kerendahan hati dan kelemah lembutan. Kerendahan hati ini menjadi salah satu acuan bagi kita bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan menghidupi kerendahan hati itu. Banyak orang-orang yang sedang belajar atau bergumul bagaimana menjadi orang yang rendah hati. Karena menjadi orang yang rendah hati itu tidak mudah Bapak Ibu. Karena kita akan berdampingan dengan banyak orang, dengan banyak karakter, dan bagaimana kita mengimbangi, bagaimana kita menerima berbagai hal di dalam kondisi yang seperti itu, dan kita tetap menjadi pribadi yang baik, yaitu pribadi yang rendah hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka tidak heran sekali bahwa kata rendah hati atau lemah lembut ini, lawan katanya juga adalah sombong. Bertolak belakang dari kehidupan penduduk dari Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, karena Betsaida atau Korazim dan Betsaida ini letaknya tidak terlalu berjauhan. Maka ketika Yesus melayani, mengabarkan Injil, bahkan melakukan mujizat pada saat itu, orang-orang dari Korazim atau penduduk Korazim ini harusnya sudah mendengar banyak keajaiban, banyak pengajaran tentang Tuhan Yesus. Tapi ternyata sayang sekali bahwa meskipun mereka mendengar, mereka juga tidak sama sekali tersentuh. Artinya mereka tidak mau menerima dan menolak akan pengajaran Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya seringkali selalu diidentikan dengan satu status atau identitas sebagai orang percaya. Orang percaya yang menjadi pengikut Tuhan dengan karakter-karakter yang dimiliki oleh Allah. Maka tanda kedewasaan orang tadi itu adalah menghasilkan buah. Menghasilkan buah dengan memunculkan, memancarkan karakter-karakter Allah. Karakter-karakter itu adalah karakter yang harus dimiliki sebagai orang percaya. Karena itulah karakter ilahi yang seharusnya menjadi bagian dari kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam perjalanan kita menjadi orang percaya, kita memiliki status, identitas itu, namun kehidupan kita tidak sebanding dengan apa yang kita dengar dari pengajaran. Mungkin kehidupan kita jauh berbeda sekali. Maka ajakan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai ke-10 itu, di situ dikatakan kepada kita, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyandang identitas sebagai orang percaya, jaminan keselamatan itu sudah diberikan oleh Allah bagi kita. Tetapi untuk menjadi pribadi, hidup rendah hati itu tidak mudah. Itu adalah satu proses yang akan kita lewati, kita lalui bersama-sama. Dan itu bukan perubahan dalam sekejap, tetapi ada perubahan, ada proses yang harus kita tempuh, di mana kita akan melalui hari demi hari dibaharui oleh Allah, sehingga kita hidup sebagai orang yang rendah hati. Rendah hati, orang-orang yang memiliki hati yang besar, bisa menerima kekurangan, bisa menerima keadaan bentuk apapun dengan
hati yang rendah hati. Rendah hati ini diberikan kepada setiap orang agar mereka bisa memahami satu sama lain. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka hidup di dalam rendah hati ini akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan dalam perjalanan iman kita. Seperti di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bahwa sesungguhnya sebab orang yang rendah hati akan dipelihara oleh Allah. Maka itu adalah satu kekuatan bagi kita ketika kita adalah pribadi-pribadi yang di dalam hidup kita, di dalam perjalanan iman kita adalah pribadi-pribadi yang sangat membutuhkan Allah, yang butuh dikuatkan, disegarkan oleh Allah oleh berbagai pergumulan hidup. Maka undangan Yesus kepada kita adalah undangan yang tepat. Kita datang kepadanya sebab kup yang diberikan Allah itu adalah kup yang ringan, di mana kita bisa membawa beban kita. Beban dikatakan di situ, beban kita menjadi ringan dan enak. Karena Allah memberikan berbagai pergumulan dalam hidup kita itu bukan pergumulan yang melampaui dari kekuatan kita. Justru kita mampu melewatinya. Yang kedua adalah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berlimpah dengan belas kasihan. Orang yang rendah hati dalam hidupnya, ia mudah dan dikatakan ia kaya dengan belas kasihan. Di dalam kondisi-kondisi tertentu, mudahkah kita menjadi orang-orang yang bermurah hati, orang-orang yang berlimpah dengan belas kasihan? Tentu saja tidak. Kita teringat tentang bagaimana seorang persembahan dari seorang janda, di mana ia memberikan apa yang dia miliki untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saya rasa dalam kondisi-kondisi tertentu kita tidak mampu menjadi seperti itu. Tapi oleh pertolongan Tuhan kita pasti menjadi seperti itu. Maka kita perlu mengevaluasi hidup kita, perlu semakin dekat dengan Tuhan, perlu dibahari oleh Allah. Sehingga kita dikatakan hidup dalam kerendahan hati. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kerendahan hati adalah sifat yang jika kita miliki akan memunculkan sifat-sifat atau karakter-karakter yang mulia. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa sifat rendah hati ini jika dimiliki akan memunculkan karakter-karakter yang mulia. Yang menjadi kemuliaan Bapa di surga, di mana karakter-karakter itu kita miliki, kita dengarkan melalui firman Allah. Dan itu salah satu identitas kita sebagai orang percaya yang memancarkan perbuatan-perbuatan baik. Yang menjadi berkat bagi sesama, yang mendukung sesama melalui perkataan kita dan perbuatan kita. Kiranya firman ini boleh memberkati kita Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi orang yang lebih rendah hati lagi di dalam kita menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa Allah yang kami kenal adalah Allah yang rendah hati dan penuh dengan kelemah lembutan. Bahkan Tuhan menjadi satu teladan bagi para murid, meskipun dalam kondisi yang lemah lesu, mereka datang kepada Tuhan dan Tuhan melegakan, memberikan kekuatan kepada mereka. Bahkan jiwa mereka Tuhan berikan kelegaan. Demikianlah kami adalah orang-orang percaya yang haus akan kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan meneguhkan kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Allah. Yang memancarkan karakter-karakter Allah dalam perbuatan kami sehari-hari. Berkati jemaat yang sakit, berkati jemaat yang saat ini sedang bergumul di dalam kesulitan, di dalam ekonomi, yang bergumul di dalam pekerjaan. Tuhan tolong mereka. Berkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita.